Hari ini saya ya sebenarnya bersama Ki Slamet ya mau menemui Alek ya. Alek ini, tujuan Alek kesini ini apa ya? Kita mau pertanyakan dulu tujuannya kesini. Dia ingin menemui Mak Datuk ya. Kemarin memang sudah ke tempatnya gubuknya Ki Slamet ya. Tetapi di gubuknya Ki Slamet kemarin sedikit ada kesalahpahaman ya, saya anggap itu kesalahpahaman ya, sehingga Mak Datuk ini sedikit terpancing emosinya ya, sehingga dia ini pergi meninggalkan gubuk daripada Ki Slamet itu dengan seperti sedikit kecewa ya. Padahal kami ini dengan Ki Slamet, dengan timnya Bang Ri Lampung ini ingin Mak Datuk ini benar-benar bertobat ya, sehingga kami meminta untuk dia melepaskan semua hal-hal ya negatif ya, atau ada pusaka-pusaka yang takut digunakan untuk tidak benar untuk diserahkan kepada Ki Slamet atau Bang Ri Lampung ya. Tetapi sepertinya dia belum bisa menerima ya, mungkin sahabat-sahabat ya, belum bisa menerima ya. Dan hari ini mudah-mudahan ya saya akan ke tempatnya Bang Alek ini ya, karena Bang Alek ini tujuan dia datang ke sini ini apa ya, saya nggak tahu ini rumah warga atau rumahnya Tisen sendiri ya, karena rumah Tisen itu di sana saudaraku ya. Ini memang sebenarnya rumah warga ya. Kameramen, saya bersama kameramennya ya, kameramennya Ki Slamet. Ini saudara ya, ini rumah kemarin ya, kemarin yang sempat kita intip ada di sini. Sepertinya rumahnya daripada Alek. Ini bukan rumahnya Alek ya. Mungkin Tisen ini punya apa rumah warga yang sudah ditinggalkan, atau rumahnya Tisen yang berikan, saya nggak tahu. Katanya Tisen ini kaya raya ya, orang yang kaya raya katanya di kampung, sepulang ke dusun bawa mobil, duitnya banyak ya, diiming-imingi dengan kendit itu katanya ya. Padahal kendit itu bukan untuk mengambil kekayaannya daripada ini. Kendit itu yang diberikan Mak Datuk itu ya, kameramen nanti jangan terlalu berdekat ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, kameramen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, ada apa nih? Ya, saya ingin ngobrol saja di Duduk Alek ya. Ingin ngobrol tentang kedatangan Bang Alek ke sini dan juga ingin bertemu dengan Mak Datuk ya. Betul. Nah, perlu Alek ketahui bahwa Mak Datuk itu dia sudah mau bertobat sebenarnya, Bang Alek ya. Jadi dengan mengatakan iming-iming dari Tisen, Bang Alek mengatakan Tisen kaya raya, pulang ke sana bawa mobil segala macam. Ini harus saya kasih tahu Bang Alek. Tisen kaya raya itu bukan dari usaha, tapi dia itu dari bekerja yang tidak benar Bang Alek. Jadi itu saya kasih tahu sama Bang Alek bahwa Tisen itu kendit itu bukan untuk memperkaya diri Bang Alek. Jadi harus Bang Alek berpikir kembali ya. Ya, karena Mak Datuk itu sudah jalan yang benar, janganlah Bang Alek mau ikut dia lagi untuk memancing daripada Mak Datuk supaya dia lari ke jalan yang tidak benar. Nggak maksud kedatangan Mak Tomlo ke sini buat nasihatin saya gitu. Hah? Saya biar nggak ikut Tisen, nggak berburu dengan Mak Datuk. Gitu maksudnya, Mak Tomlo? Tidak begitu sebenarnya Alek ya. Enggak, saya ini udah gede, ngapain lagi mau dinasihatin? Saya udah tahu mana jalan baik, mana jalan buruk. Saya tidak menasehatin kamu, saya hanya memberitahu kamu. Memberitahu dengan menasehati, saya juga nggak memaksa kamu, Alek. Mak Datuk itu sekarang ini dalam kebimbangan untuk sadar. Jadi maksud saya janganlah dipengaruhi lagi, dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik, Alek. Enggak, yang jelas saya dari kampung, ya, dari dusun ke sini dengan Mak Tomlo. Ya, saya dusun bersama Tesen ke sini, dikasih tempat ini. Nah, kamu di sini dulu, nanti kita
dengan Tyson nih, dengan Tyson, Ya, benar, nanti ya. kita cari uang-uangnya kemana-kemana. Mau cari ilmu kemana? Inilah yang tujuan kalian itu berarti sudah tidak mau benar, Alek. Jadi Enggak, maksud Mas saya Tomo. jangan dipengaruhi lagi nih. Cari ilmu itu Madato buat cari ini. uang, bukan buat kejahatan, bukan apa. Bagaimana tidak membuat kejahatan? Tyson itu selama ini seperti apa di sini kamu pernah bergaul dengan Tyson dan juga kamu pernah pergi ke dusun ya, walaupun mungkin kamu ngurus hartanya Tyson dan dapatnya tidak benar itu, Alek ya. Saya tahu Tyson nyuruh kamu ke sini untuk mempengaruhi daripada Madato supaya Madato ini tidak benar-benar ikutnya Bang Le, tidak benar-benar ikut kami. Jadi jangan kamu pengaruhi lagi Madato, karena Madato ini nanti terpengaruh lagi. Dia sudah mau belajar benar ya. Kami kemarin juga hampir salah paham dengan Ki Slamet ya. Madato belum mau menyerahkan semua pusaka, semua kekuatannya. Enggak, saya Karena kok kedatangan kamu ini mungkin. saya jadi bingung ini urusan tim Bang Ray ini mengurus ini, mengurus ini buat orang bertobat, ini maksudnya apa sih? Bukan mau mengurus. Kami tidak pernah mau mengurus kalian. Terserah, tetapi Tapi jangan dengan kedatangan pengaruhi lagi Mak Datuk untuk ke jalan yang tidak benar. Dengan kedatangan Matomblo di sini berarti ngurusin semuanya urusannya. Urusan saya dengan Madato ya urusan saya. Benar. Kamu datang ke sini kalau hanya untuk buat huru-hara dan mempengaruhi Mak Datuk. Nah itu Tapi salahnya Tyson ini- sesatnya berpikir Matomblo dan tim Bang Ray itu ada apa-apa katanya mau arah tersesat. Lihat dulu ke depannya seperti apa. Kami tidak pernah mengatakan kalian itu jalan tersesat, tetapi kami tahu kalian itu seperti Tyson. Aku tidak mengatakan kamu. Tyson itu mencari rezeki dari jalan yang tidak benar. Kamu didatangkan ke sini, apalagi kamu mau minta kendit daripada Madato. Tapi yang jelas Matomblo itu buktinya apa tuh? Tuh lihat Matomblo apa? Ini kalau Tyson bawa mobil, duit banyak, semuanya ada Matomblo. Saya Apa tahu. yang mau diharapin di dunia ini? Saya Bukan itu. tahu, saya tahu. Tyson kaya, banyak bawa duit ke kampung. Nah, itu tahu. Bawa mobil. Tapi dari rezeki yang seperti apa kamu harus tahu. Yang didapatkan Tyson itu di sini. Gak ada urusannya itu Matomblo mau rezeki dari mana. Yang penting sekarang kaya, tersohor. Nah itu. Benarnya dari mana Tyson? Kamu ke sini datang bersama Tyson. Betul. Itu ingat. Iya. Kamu sudah meminta gendit sama Madato. Madato itu sudah mau sadar. Kalian akan pengaruhi lagi. Apa baiknya? Tyson memang kaya raya, banyak duit, tapi dari orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kan. Aki mencari Bang Matomblo, Madato ini Ya. kemana ini? Oh, Ya. ini Oh, dari tahu, tadi dari Aki mau ke hutan, Aki lihat ada suara Bang Matomblo. Dia mau ke hutan. Ya, Saya ke rumah Alek ini. Saya menanyakan ke Ya, saya ke sebelah sana. tujuan kedatangan daripada Alek ini ke sini, dia ini mau apa? Kan wajar kita bertanya, karena Betul itu Bang Matomblo. Madato ini kan sudah mau sadar insaf. Oke. Nah sekarang ini didatangin dia meminta kendit lah dari Tyson. Katanya untuk kaya raya kan untuk menyesatkan lagi. Ya itulah makanya Aki ini keluar ke kampung ini Bang Matomblo. Tadi dari rumah Bang Matomblo tidak ada Bang Matomblo. Mutak-mutak mencari Mak Datuk juga tidak ketemu. Mak Datuk. Makanya Aki akan kembali ke hutan, ternyata ada suara Bang Matomblo di sini. Ternyata lagi bersama Alek ini. Ya, Sebenarnya Aki ini kan ingin memastikan Mak Datuk ini benar-benar tobat atau tidak. Karena kenapa? Kemarin dia tidak mau menyerahkan pusakanya. Apa pengaruh dari Tyson, pengaruh dari Alek ini? Yang saya tanyakan dengan Alek ini, apa tujuan Alek ke sini? Kalau dia mau bekerja, kita kan Banyak kerjaannya. Rek. Tidak usah dengan mencari apa kendit apa banyak. Bang Gay pun menerima pekerjaan banyak. Madato itu orang hebat, orang kuat. Nggak mungkin lagi dipengaruhi oleh saya. Apalagi saya orang dari dusun diundang oleh Tyson di sini. Yang jelas di sini dijanjikan oleh Tyson bahwa saya akan mengolah lahan di hutan larangan. Itu yang diomongin dengan
Iya, Mbak Datu, benar. kalau mau cari tahu aslinya ini, ya tanya sendiri dengan Mbak Datu. Benar, semuanya itu benar, Le. Cuma kami di Bang Matomblo, keselamatan sahabat hanya mengingatkan, jangan sampai kau terjerumus seperti mereka. Mereka itu sudah mau merubah perilaku. Tapi kenapa akhir-akhir ini seperti Tyson ada bicaranya seolah-olah semuanya harus mudah. Kan tidak seperti itu juga, Bang Matomblo. Itu kan semuanya butuh proses. Apalagi Mak Datu kemarin Aki minta pusakanya, dia tidak mau menyerahkan. Jadi di hati Aki juga 1000 tanda tanya. Aki hanya mengingatkan kepadamu, Lek, kalau kau memang ingin bekerja hanya untuk usaha, carilah dengan cara yang baik dan benar. Kami tidak pernah menganggap kalian itu salah, tapi mungkin perilaku kalian yang tidak pas dan tidak pantas itu yang harus kalian benahi. Itu saja pesan kami. Kami tidak mau mengganggu rizkimu. Kau menghalangi untuk mencari rezeki, kami tidak pernah menghalangi. Silahkan, tapi carilah dengan cara yang benar, Le. Kau jauh dari Ya. dusun. Jangan lagi kamu itu terpengaruh dengan Tyson. Tyson itu saya yakin, Kiki. Dia itu, saya dengan hati saya sepertinya Tyson itu bukan dia mau bertobat dengan baik. Dia ini tetap mau mempengaruhi Mak Datuk mendatangkan lagi si Alek. Mencari kau. Karena Aki lihat si Tyson dengan si Japrik ini selama hari raya ini mereka ini tidak pernah nongol dengan alasan pulang ke dusun. Bahkan dari pulang dusun dia membawa Alek dengan menjanjikan pekerjaan, menjanjikan mencari Kendit. uang dengan mudah, Mau mencari, bisa menjanjikan mengambil kesaktian kendit dari Mak Datu. Sedangkan Mak Mau Datu cari duit. Intinya dari sini ke depan lihat aja. Lihat Mak Datu kami ini apa berbuat jahat apa-apa nanti itu urusan nanti. Nah kalau ke depan saya mau berhubungan dengan Mbak Datu, mau ngapain dengan Mbak Datu, ya itu urusan saya. benar, Le. Kami tidak pernah menghalangi kau mau berurusan dengan siapapun, Le. Kami tidak pernah menghalangi. Cuman kami hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai kau terjerumus ke perilaku-perilaku yang tidak pas dan tidak baik. Terima kasih. Jadi harapan Bang Matomblo, harapan Selamat dan semua harapan masyarakat di sini, jangan sampai kedatanganmu menimbulkan permasalahan baru, Le. Ya. Karena Mak Datu walaupun kami tetap berprasangka baik, di hati Aki ini tetap bertanda-tanya, 1000 tanda tanya, kenapa dia tidak membuang ilmu-ilmu hitamnya. Kalau memang dia sudah berperilaku baik, ingin merubah jalan hidupnya, ingin menata kehidupannya lebih baik, tinggal dibuang. Jangan pernah takut kita tidak mendapatkan rezeki, Bang Matomblo, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Soalnya biarkan aja Ki Selamat Matomblo, biarkan aja kalau mau ngapain sih Mbak Datu itu, jangan dicurigai lagi, jangan berpikir negatif lagi. Biarkan dia, kan dia udah tobat nih, udah tobat kata Matomblo nih, udah ini, ya biarkan aja mau ngapain dia mau Ya, ini. tapi setelah kedatangan kamu dengan Tyson, Mak Datu ini kan pelanggannya sepertinya tidak baik. Nah, apalah susahnya untuk membuang arwah hitam, arwah negatif di tubuhnya. Kami hanya meminta, itu kan tidak benar seperti kalung siluman, jantung siluman masih dipeliharanya. Kedatangan kamu juga untuk meminta kendit itu kegunaannya untuk apa, Lek? Jangan-jangan rumah ini juga sudah disiapkan dari si Tyson buat kau ini. Netizen itu orangnya licik. akan Dia tuh, menggunakan segala cara dengan cara kebaikan, dia akan digunakan ini jangan-jangan memang benar, Ki. Rumah ini jangan-jangan sudah diberi ke Tyson sebagai hadiah. sebagai hadiah dia mau ikut ke sini. Ah, Kenapa, Itu urusan dengan Tyson. Yang jelas aku dari dusun suruh menempati rumah ini oleh Tyson. Nah, justru itu kami hanya mengingatkan, kami tidak pernah berprasangka buruk, kami tetap berprasangka baik, berhusnuzon dengan kalian. Mudah-mudahan memang benar bahwa Mak Datu itu memang benar-benar tobat, sebenar-benarnya tobat. Karena tobat itu bukan hanya di lidah. Kau mengatakan Mak Datu tobat, Tyson tobat, tapi kalau hanya di lidah tidak merubah perangai dan perilaku, itu sama saja bohong, Lek. Jadi itu yang kami ingatkan. sedangkan Alek nggak tahu ini rumah siapa, apa ini rumah warga, orangnya kemana, nggak tahu kan. Apa orang ini diusir Tyson, ditempatin dengan kamu tinggal menempatin saja. Rumah yang siap, sudah punya kursi. Rumah ini kan rumah seperti
seperti orang rumah terawat ini. Iya. Kamu harus tahu itu, Lek. Jangan-jangan rumah yang ini diusirnya dari situ. Yang benar. Itu urusan kamu di Tesen, sini. bukan urusan saya. Tapi kalau dia mengganggu masyarakat, itu akan menjadi urusan kami. Itu akan menjadi urusan kami. Lek, Katanya dia udah tobat. tobat Tesen. itu bukan hanya di lidah. Lek, tobat itu harus diikuti dengan perilaku. Tata cara angga unggu. Perangai desa Perangai. seperti itu. Nada bicara. Mana dia mengatakan dia mau tobat. Jangan-jangan Desa kau itu. ini hanya untuk dijadi jembatan, untuk menjadi tameng dirinya bahwa dia sudah tahu, tapi kau yang akan dijadikan tombak di depan untuk mencari uang, mencari yang tidak benar. Desa ini mencari masalah sepertinya. Hah? Benar itu semua. Lihat aja ke depannya nanti gimana. Kalian selalu menyampaikan, lihat saja ke depannya bagaimana. Kami ini mengantisipasi, kalian sudah berubah, ingin mengatakan tobat. Itulah yang akan kami jaga. Percuma kalau di kedepannya nanti kami lihat semua kejadian tidak sesuai dengan kami harapkan. Makanya dari awal kami ingatkan kepada kalian, bukan dengan cara seperti ini. Kami juga mau bertanya, Lek. Mak Datuk kemana saat ini? Karena bersama kamu. Kemarin terakhir Mak Datuk bersama kamu, Lek. Gimana arah Mak Datuk? Kemana agak Mak Datuk? Kenapa Tadi pagi tidak ada. kami hari ini aktif mencari Mak Datuk juga tidak ketemu hari ini? Jangan-jangan dia sudah ke hutan larangan kan? Iya, dia ni jangan-jangan ke hutan larangan. Kedua dia ni, karena kita tidak tahu apa dia ni ngasih sama Alek ini. Mau meritualkan mau ngasih apa sama Alek ini. Jangan kau bertanya hanya menggampangkan semua masalah, Lek. Ketika kau dituntut, ketika kau sudah diberikan kendit, sudah kau diberikan ilmu-ilmu yang tidak pantas, ilmu-ilmu yang tidak pas, dan ilmu-ilmu itu menuntut darah manusia, menuntut tumbal, menuntut dengan cara-cara yang tidak baik. Apakah itu kau lakukan? Karena itu sudah ada di diri kau, pasti melakukan. Itulah yang akan kami jaga. Jangan sampai kau seperti itu, Lek. Tapi yang terpenting bukan Aki yang jadi tumbal ya, Ki. Itu aja. Batomo bukan. Nah orang lain yang jadi tumbal ya. Itu biarkan saja lah. Itulah yang tidak. Itulah. Ini sudah semakin hari semakin jelas perilaku mereka, Bang Matombo. Iya benar, ini memang sudah Alek ini benar datang ke sini kamu, Lek. Dengan Tesen ini. Bukan Untuk menutupi perilaku dia. Iya. Dia seolah-olah tobat di kalau depan yang kita. baik. Kami ini berprasangka baik, makanya itu kami menemuimu. Kami ingin menjaga jangan sampai apa yang kami bayangkan tidak baik itu menjadi kenyataan. Lek, itu harapan kami. Badanmu besar. Ya sekarang saja begini, kalau Mak Datuk dan Tesen memang berbeda, kenapa dia tidak berdepokan datang ke Bang Rey? Sampai saat Temui. ini dia belum sampai pernah saat ini berdepokan. mana pernah ada menemui Bang Rey atau menemui tim lain. Selalu kami menemui Mak Datuk, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada Mak Datuk Agar jangan sampai kembali lagi ke belakang. Berarti kan di hati Mak Datuk itu bahkan lebih besar, bukan Aki seujuan Bang Matombo. Bahkan saat ini Aki Lebih banyak berkeyakinan dendam lagi lebih banyak dia menyimpan dendam. Ternyata kemarin terluka itu, taubat itu hanya isapan jempol belaka, hanya untuk menyelamatkan dirinya di ujung bulan suci Ramadan kemarin. Jadi sebelum kau melangkah terlalu jauh, ini Aki sampaikan. Aki ini bukan pertama kali bertemu denganmu, Lek. Dulu kau sudah pernah bersama Tesen, mengikuti jejak Tesen. Mungkin kau saat itu belum kuat dengan apa yang dilakukan Tesen, kau kembali lagi ke dusun. Sekarang dia pulang ke dusun, diajaknya lagi kau ke sini. ke sini, Lek. Jadi kamu harus tahu apa Tesen di sini. Jangan dilihat Tesen hanya dengan gaya hidup dia kemewahannya, gaya hidupnya, pulang ke dusun. Tapi mungkin orang di dusun tidak tahu apa Tesen ini. Karena Tesen orang di dusun tidak tahu. Dari dulu Tesen itu termasuk orang yang dihormati di dusun. Iya. Dia pulang membawa mobil, dia pulang membawa motor. Tapi jalan duitnya dari mana ke mereka Mereka kan tidak tahu jalan duitnya karena dia merasa di perantauan. Kan? Mereka tahunya kan merantau jadi orang sukses. Tapi mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tesen di luaran dari dusun tersebut. Seharusnya itu menjadi pikiran. Seharusnya memang kamu kalau sudah nyaman di dusun, lebih baik kamu tidak usah. Lebih baik kamu pulang lagi ke dusun. Pulang lagi lah kamu ke dusun. Tidak usah kamu menemui daripada Mak Datuk.
Karena semua daripada ilmu Mbak Datuk itu, apalagi untuk kekayaan, hanya ilmu untuk kejahatan, kesesatan itu. Kau tidak tahu Mak Datuk bersekutu dengan Nyi Blorong, mengatakan putri cantik, ternyata nenek Iya, Peyot. Itu hanya itu. untuk apa? Serpihan-serpihan sisik uang yang dikeluarkan dari Nyi Blorong hanya untuk kekayaan duniawi. Tidak ada artinya, itu tidak akan pernah abadi di muka bumi ini. Lek, Karena begini Ki, dari pertama saja dia ke tempat warga, Tisen tidak ada lagi, hanya meninggalkan Alek di sini. ya, sampai saat ini Aki belum pernah ketemu dengan si Tesen. Kemana arah Tisen? Jabrik juga tidak pernah Jabrik ketemu. tidak bertemu, Tisen tidak kami wajar kami seuzon. Kemana dia melangkah, meninggalkan kamu di sini, menempatkan kamu dengan Mbak Datuk. Jangan-jangan kau ini sengaja dipasang mata-mata untuk Tesen. Sudah percaya benar belum? Benar. Saudara-saudara bahwa mereka sudah tabat. Jangan-jangan dia di luar kan sudah berulang lagi nih. Benar. Tisen masa tidak kelihatan batang hidungnya dari dia ke tempat warga. Di tempat warga saja dia tidak pantas berbicara apa dengan warga. Kan warga itu jadi takut itu. Iya, warga katanya mau unduh apa cabai boleh nggak kami unduh? Itu kan bukan kata, itu seolah-olah ancaman nih. Kau Nanti tidak tahu. akan dengan sendirinya si Tyson, si Jabrik, lihat aja penampilannya nanti. Kalau maunya kamu orang tobat, ya dia akan berpenampilan seperti nama Toblo, seperti Islamet. Nah, Kalau mau ini pesan Aki terakhir. Kalau sampai kau terjerumus seperti Tessa, Aki yang akan pertama dihadap untuk menghalangimu. Lek. baik. Karena kita sama-sama dari dusun, Aki tahu watak-watak perilaku orang dari tempat kita. Jadi- Dia berangasan. Kamu itu hentikanlah untuk meminta-minta itu Lebih baik kau pulang ke dusun lagi. daripada Mak Datuk. Ya, ilmu Mak Datuk itu lambat laun juga akan Ya akan luntur. Luntur. Tidak ada keabadian. Sejatinya kekuatan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Kita di muka bumi ini hanya berharap ketitipan kekuatan. Kekuatan sejatinya kekuatan Yang Maha Kuasa. Tanpa seizin Yang Maha Kuasa kita tidak Mak bisa Datuk apa-apa di muka bumi. diajak sholat pun dia selalu banyak beralasan karena ilmu yang dipakainya yang mau kita pinta itu tidak mau diberikan. Ya karena apa Bang Molo? Ketika dia mengucapkan tobat, mungkin apa pendayangan-pendayangan selama ini mengikuti dia itu merasa terusik di tubuhnya, sehingga dia pun berbaju pun karena dia merasa panas di situ. Dengan Ini alasan sebenarnya persoalan hanya persoalan gendit. Saya mau minta gendit. Sekarang kita Aja. bertanya kepadamu, Kalau ini saya nanti pulang. kau mau minta gendit untuk apa apa? kegunaannya gendis? Sekarang kita bertanya, Memperkaya diri. Memperkaya diri. dengan cara apa kau mau berkaya gitu Nah, itu urusan saya mau memperkaya diri. Kalau itu Apa? menjadi urusanmu, itu akan menjadi urusan kami juga. Kalau kau bicara dengan tidak benar, hentikanlah. Hentikanlah. Hah? Kami tidak mau main keras. Lek, karena apa? Karena ini masih di hari yang fitri, Lek. Hari yang penuh dengan maaf-maafan. Kami tetap menganggap kalian ini sebagai saudara. Bahkan dengan tobatnya Mak Datuk, tobatnya Tes, kami tetap berprasangka baik. Walaupun di hati kecil kami 1000 tanda tanya, apakah benar mereka akan berubah perilakunya? Justru karena saudara harusnya mendukung Ki. Biarkan saja mau kemana saya arahnya. Kami mendukung kejahatan. Nah, iya itu tahu. Harus didukung. Iya. Berarti kau memang datang ke sini. kamu Berarti sudah memang pernah sudah kamu berniat untuk melakukan Lek. kejahatan. Oh tidak, sekali mau ke tempat Madatu. Disuruh tes ke tempat Madatu. Untuk meminta gending. Minta gending. Persoalan mau digunakan untuk apa gending itu nanti urusan saya. Gendit itulah yang selalu untuk melawan kami, ya. Mak Datuk menggunakan gendit itu dengan anak buah-buahnya itu, memberikan ompong sebelum ompong sadar, memberikan jarod, beg, tisen, jabrik untuk kekuatan ilmu. Jadi jangan sampai, Lek, jangan sampai kau terjerumus ke jalan yang salah. Ini pesan Aki. Kita sebagai saudara, sebagai sama manusia, wajib untuk saling mengingatkan apabila ada salah satu dari kita akan melangkah ke jalan yang salah. Bukan kami merasa paling benar, bukan. Kami juga manusia bodoh, manusia lemah. Kami juga selalu salah. Tapi apabila itu tidak pantas di tengah masyarakat, kami wajib untuk mengingatkan. Sekarang ini aja, bagaimana kamu? Rumah ini ditempati tanpa kamu tahu siapa yang punya rumah. Tisen mengasihkan rumah ini. Rumah siapa diberdirikan seperti ini rumah oleh Tisen? Kenapa kau tidak diletakkannya di rumahnya? Kau tahu rumah ini didapatkan cara apa? Kau kan tidak tahu. Kau tahu rumah ini sudah terawat. Kau tinggal masuk, kau tinggal duduk, kau tinggal tidur, bahkan makan pun dijamin dari Tisen.
Seharusnya Tyson kau memang berpikir. sudah menyiapkan untuk kamu membawa keluarga kamu ke sini. Kau ingat, Le, Tyson itu rela hartanya habis hanya untuk mendatangkan orang-orang untuk membackingi dirinya, karena dia yakin ketika ada orang yang kuat di belakangnya dia akan bisa semena-mena kepada siapapun. Jadi harusnya kau berpikir 1000 kali, Le, lebih baik, ini pesan, lebih baik kau pulang ke dusun, lebih baik kau usaha yang benar di dusun, karena aku yakin di dusun juga banyak usaha. Rezeki itu banyak, Lek. Dari manapun, tidak usah kita dengan ilmu-ilmu hitam. Kita mencari rezeki itu dengan keringat saja kita sudah mendapatkan barokah sebenarnya, Lek. Ya, tidak perlu kamu mengambil ilmu dari Pak Dato yang ilmunya belum jelas, ilmunya untuk apa. Kalau kita mencari duit dengan mudah, Lek, itu jelas sudah tidak benar, Lek. Ya. Dengan instan. Kami bukan seujung. Kami tetap berprasangka baik. Makanya dari itu kami selalu mengingatkan agar kalian jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Bukan merasa kami jalan kami paling benar, bukan. Tapi mudah-mudahan apa yang kami lalui itu sedikit bisa diterima di masyarakat. Ilmu yang paling bagus itu adalah ilmu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ketika kau memiliki ilmu tinggi tapi ilmumu tidak bermanfaat, kau akan dihujat, kau akan dihinakan di tengah masyarakat. Tapi walaupun kau berilmu sedikit, ilmu bermanfaat bagi orang banyak, mudah-mudahan kau akan dikenang walaupun kau sudah tidak ada di muka bumi. Suatu saat anak cucumu kelak akan mengenangmu sebagai orang baik. Itulah yang akan kita tinggalkan sebagai warisan, bukan dengan kelakuan-kelakuan bejat. Sekarang lagi bertanya, di mana Mak Datuk saat ini? Kamu lebih tahu Mak Datuk di mana? Karena terakhir kemarin Mak Datuk bersamamu. Justru Apa kalian yang yang harusnya buat? lebih tahu Mak Datuk di mana. Ya Mak Datuk bersama kamu kemarin, Lek. Kamu meminta kendit. Mak Datuk kamu datangi. Jangan-jangan Mak Datuk sudah membuat ritual. Jangan-jangan dia ke hutan. Untuk membuatkan apa yang kamu inginkan. Udah, kamu orang nggak perlu tahu, itu urusan kalian. Itu akan menjadi urusan kami apabila kau menempuh jalan-jalan yang tidak benar. Apalagi Jangan sumpah satu, Buki. Ini rumahku, Ki. Ini kasih Tyson. Kalian datang berdua ya saya sambut dengan baik. kami tetap menjaga adab dan sopan santun di sini. Tapi ketika nada bicaramu menghalalkan segala cara, Aki jangan-jangan mencurigai memang Mak Datuk ke hutan larangan sudah melakukan ritual untuk memberikan kendit kepada dia. Saya curiga Mak Datuk ini sudah membuat apa yang dipintanya. Jangan seolah-olah kau pura-pura tolol. Jangan, kami juga manusia punya akal dan pikiran. Kau tahu, Le, kita dengan hewan itu dibedakan dengan akal pikiran. Jadi ketika hewan hanya diberikan nafsu, hanya diberikan makan, hanya diberikan rezeki, mereka tidak diberikan akal pikiran. Makanya hewan sesukanya, jangan sampai kalian seperti hewan. Maksudnya apa, Ki? Aki menyamakan aku dengan hewan. Kalau- Gak ada ceritanya hewan-hewan. Manusia, Ki, berakal, Ki. Akal dan pikiranmu tidak digunakan, apa bedanya kau dengan hewan? Ketika itu sudah tahu jalan yang akan kau tempuh itu adalah jalan yang salah, masih kau lakukan, apakah kau gunakan akal pikiranmu? Aki matolol lama-lama ya. Pikiran. Bosan juga saya begini nih. Datang-datang hanya menasihati. Supaya kau berpikir baik-baik. Bagaimana kekayaan Tyson dapat seperti apa? Mak Datuk, kamu harus tahu, mungkin Tyson tidak bercerita. Dia sudah mempunyai parewangan dengan Dewi Ular. Apa itu? Oke. Nyibloro. Nyibloro. Hah? Itu jalan yang sesat dilakukan Tyson dengan dibentengi oleh Mak Datuk. Sekarang Tapi kalau yang kau jelas- memang benar, Ya. Yang jelas Selamat matolol. Masyarakat di sana menyanjung-nyanjung si Tyson karena dia kaya, banyak duitnya. Nah itu Berarti Tyson itu gila kehormatan. Nah. Ya. Hah? sekarang Itu begini yang dicari saja. sebenarnya. Sekarang begini saja, Le. Aki juga tidak mau berdebat kosong denganmu karena Aki menganggap kau tetap orang yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya. Lebih baik saat ini kau cari Mak Datuk dan kami tunggu di sini. Kalau memang benar kalian ingin bertobat dan kalian ingin berubah, itu pesan Aki. Katakan di mana? Karena Aki sudah dari tadi keliling mencari Mak Datuk. Karena Aki mengkhawatirkan ketika Aki ingin mengambil pusakanya dan dia tidak mau memberikan, Aki terus terang saat ini menganggap Mak Datuk sudah tidak tobat lagi. Dia akan melakukan ritual-ritual hanya ingin memenuhi kebutuhanmu, hanya ingin memberikan gendit kepadamu. Jangan-jangan Tyson dan Jabrik ini memang bersama Mak Datuk.
Bisa jadi Bang Otomo. untuk mengawal Mak Datuk. Kau lihat alam ini, Lek. Ketika Mak Datuk sering melakukan ritual, kali besar, hutan-hutan rubuh, seharusnya kau sadar, alam pun tidak merestui. Tapi apa yang kalian? Kalian menggunakan segala cara. Alam ini harus dijaga, Lek. Karena inilah warisan dari leluhur kita, alam ini, hutan. Ketika kita tidak bisa menjaga hutan, banjir di mana-mana. Jangan disalahkan alam, tapi karena kita manusia yang tidak menjaganya. Lek, nah, kamu memulai genit, pasti kamu akan berhadapan dengan kami. Itu harus kamu Itu pesan kami. ya. Apapun yang diberikan Mak Datuk di jalan, kalau tidak digunakan untuk kebaikan, berarti kamu berhadapan dengan selamat, dengan Matonglok, dengan tim-tim yang mau Lampung. Ingat, Itu saya ingat kamu. Jangan kau menambah permusuhan, Bang. Kamu datang ke sini, kalau hanya kamu untuk membuat rusuh, lebih baik kau pulang lagi ke dusun. Jadi jangan sampai timbul kekerasan baru, Lek. Kami tidak menginginkan kekerasan itu. Jangan-jangan kamu ini memang minta ilmu kendit itu untuk buat rusuh di dusun. Hah? Setelah saya nerima kendit, itu urusan saya. Itu aja titik. Mau kemana saya mau marah, bawa kemana? Jangan-jangan apa yang disampaikan ke Tesan, apa yang dijadikan Tesan, memang benar ini sebenarnya. Ini adalah simbol apa yang sebenarnya yang ada di hati si Tesan. Hati si Tesan ini hanya di mulut saja dia bertobat, teman-teman. Benar. Tapi kita jangan berprasangka bulu dengan si Tesan. Biarlah kita ikuti dulu bagaimana sampai kemana dia. Tapi ketika kita ketahui dia sudah berbuat tidak benar, jangan salahkan kami. Kami akan menggunakan keras dan lebih keras lagi kepada mereka. Ingat itu. Jadi kau pikirkan dan kau camkan itu. Kau camkan. Dan jangan pernah kau menganggap kendit dari Mak Datuk itu seolah-olah tidak ada lawan lagi di muka bumi ini. Ingat, Lek. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada ilmu yang paling hebat di muka bumi ini tanpa seizin Yang Maha Kuasa. Kurang apa Mak Datuk? Ketika Yang Maha Kuasa berkehendak, semua bisa terjadi. Kurang apa pusakanya Mak Datuk dengan pendayangan-pendayangan yang selalu mengikuti dirinya. Tapi ketika Yang Maha Kuasa berkehendak, dan dia tumbang juga. Jadi itulah jadi renungan kamu, Lek. Itu renungkan, kau renungkan. Jangan kau seolah-olah kau datang ke sini setelah menerima kendit, kau seolah-olah tidak ada lawan lagi. Itu salah besarnya. Itu salah besar. Ya. Karena tidak ada keabadian di muka bumi ini. Setiap yang hidup itu pasti menemui kematian. Ingat itu. Dan setiap yang hidup itu akan diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari. Ingat, setelah hidup ini ada kehidupan abadi yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat itu. Lebih baik kau susul Mak Datuk dan kami tunggu di sini. Karena kami ingin memastikan Mak Datuk itu sudah benar-benar tobat atau tidak. Lebih baik kau susul Mak Datuk daripada kami mencarinya. Lebih baik kau. Seharusnya kalian yang pergi dari sini. Ini rumah saya. Terserah saya, kalian pergi dari sini. Daripada kita keributan gitu. Lebih baik ya, Mak Datuk ini sengaja sepertinya memancing kita untuk buat keras. Ya sudah, lebih baik kita kembali dulu kepada Padepokan, kita Bicarakan dulu, bicarakan karena Hakim mencurigai perilaku Alek, perilaku Mak Datuk, Tesan dan Japrik ini sudah mengarah ke yang tidak benar. Ya sudah kalau begitu. Tapi kami tunggu informasi. Kalau sampai Mak Datuk ke sini, kami akan ke sini karena kami ingin memastikan apa sebenarnya yang ada di hati Mak Datuk. Itu pesan kami. Ingat, Lek. Jadi kami akan permisi. Kami tidak akan bodoh. Dan kami akan datang lagi ketika Mak Datuk sudah ada di sini. Kalian. Yuk. Tinggal kau pilih, apakah kau akan menghantarkan Mak Datuk ke Gubuk Aki atau ke rumah Pematonglok, atau kami yang akan mendatangi kembali tempat ini setelah Mak Datuk ada di sini. Kamu tahu sebenarnya dia ini tahu di mana Mak Datuk Iya. berada. Yuk, Ya, kita itu sudah. Ya kami permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Tuh, ingat, Lek. Ya, kami tunggu.